Sejarah baru telah terukir. Dia adalah satu-satunya Hokage yang berkhianat pada pemerintah dan warganya sendiri. Bahkan Danzo saja kalah. Ya, kita akan membicarakan Hokage paling kontroversial saat ini, yaitu Hokage ke-8 Shikamaru Nara. Sebenarnya Shikamaru bisa saja mirip seperti Danzo, di mana namanya tidak akan diabadikan sebagai salah satu Hokage yang pernah menjabat di desa Konoha. Dulu Danzo pernah menggantikan Tsunade untuk sementara sebagai Hokage desa Konoha. Meskipun dia pernah membawa gelar Hokage, tapi dia ternyata tidak diakui sebagai Hokage ke-6 setelah Tsunade. Yang malah diakui adalah Kakashi. Nah, kemungkinan Shikamaru juga akan mengalami hal yang serupa. Apalagi dia punya masalah besar yang bisa membuat dia dilengsarkan dalam waktu dekat ini. Mari kita putar dulu intronya. Shikamaru telah menjadi Hokage sejak Naruto Uzumaki sang Hokage ke-7 dikurung oleh Kawaki di dalam sebuah dimensi yang tidak memiliki waktu. Malangnya Shikamaru harus menjadi Hokage di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang dipermainkan dengan status Boruto dan Kawaki yang tiba-tiba tertukar. Dunia dipaksa untuk tidak terlalu peduli pada status yang berubah itu, dan mereka akan dibuat terus menuntut atas kematian Hokage ke-7 di tangan Boruto. Shikamaru sebagai pengganti Naruto diminta untuk menangkap Boruto hidup atau mati demi memuaskan rasa sakit hati orang-orang Konoha atas hilangnya Hokage tercinta mereka. Bahkan Daimyo Negara Api pun tidak bisa memaafkan perbuatan Boruto ini dan tidak akan melepaskan Boruto sampai kapanpun. Tapi beruntungnya Boruto, Hokage yang menggantikan ayahnya adalah Shikamaru. Shikamaru punya intuisi yang luar biasa. Kenapa admin sebut Shikamaru punya intuisi yang luar biasa? Alasan yang pertama, Shikamaru pernah berkata bahwa Naruto akan menjadi Hokage yang hebat. Dan perkataan Shikamaru itu terbukti. Naruto benar-benar menjadi Hokage yang luar biasa di masanya. Alasan yang kedua, Shikamaru punya firasat buruk tentang Amado. Ya, sampai saat ini perkataan Shikamaru sedikit demi sedikit mulai terbukti. Misalnya Amado tidak berterus terang tentang karma yang dia tanamkan kembali pada Kawaki. Lalu dia juga menyembunyikan informasi tentang shutdown darurat Kawaki. Dan yang terakhir, dia menyembunyikan tentang limiter pada tubuh Kawaki. Belum jelas kenapa Amado menyembunyikan informasi-informasi tersebut. Tapi untuk saat ini, dia hanya mengaku kalau alasannya agar dia bisa menghidupkan kembali anak perempuannya. Kemudian alasan yang ketiga adalah Shikamaru percaya dengan Boruto. Kita bisa menilai sendiri. Alasan yang ketiga ini sudah pasti intuisi Shikamaru tepat, karena memang Boruto itu tidak bersalah. Dia sudah percaya pada orang yang tepat. Tapi bagi desa Konoha saat ini, langkah Shikamaru dianggap sebagai pembangkangan atas kebijakan yang sudah diterapkan di desa Konoha. Kini Shikamaru sedang menghadapi lawan yang sebanding dengannya. Utusan dari Daimyo Negara Api yang bernama Kobu mempunyai intuisi yang sama kuatnya dengan Shikamaru. Dia juga bisa menebak isi pikiran seseorang hanya dengan melihat raut wajahnya. Karir Shikamaru sebagai Hokage memang sudah di ujung tanduk, dan Shikamaru sendiri tidak peduli akan hal itu. Dia menjadi Hokage saat ini hanya karena ingin menjaga sesuatu yang sedang dijaga oleh Naruto. Apa yang dilakukan Shikamaru saat ini sangat mirip dengan apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya dulu di Perang Shinobi keempat. Admin jadi teringat dengan cerita yang ada di anime Boruto episode ke-178. Shikamaru pernah berkata kepada Ao, "Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada Anda. Saat perang dulu, apa Anda masih ingat saat Bijudama menghantam markas? Anda bersama ayah saya dan Tuan Inoichi kan?" Ao berkata, "Ya." Shikamaru berkata lagi, "Saat itu ayah saya, Nara Shikamaru, adalah penasihat markas dan memberitahu kami strategi agar bisa mengalahkan Jubi. Terkadang saya masih berpikir, apa ayah saya benar-benar yakin kalau strateginya bisa berhasil?" Ao menoleh ke arah matahari yang sebentar lagi akan terbenam. Lalu dia berkata, "Saat itu, adegan langsung berganti ke masa lalu, di mana saat itu Ao berkata kepada Shikaku dan Inoichi, 'Dari tadi makhluk itu bertingkah aneh. Dari tadi dia mengincar tempat yang jauh.' Shikaku berkata, 'Semua kota dan orang ada dalam jangkauan serangannya.' Ao yang merasakan Jubi mengarahkan Bijudama ke markas aliansi Shinobi langsung berkata, 'Ini.' Inoichi berkata, 'Ada apa, Tuan Ao?' Ao berkata, 'Dengarkan aku baik-baik.' Shikaku langsung menyadari apa yang akan segera terjadi padanya. Dia pun berkata, 'Di sini ya?' Inoichi berkata, 'Shikaku, bagaimana sekarang?' Shikaku berkata, 'Teruskan saja tugas kita.' Kembali lagi ke Ao di masa saat ini. Dia berkata, Tuan Shikaku menganalisis kumpulan data dari pertempuran melawan ekor 10, lalu merancang strategi itu. Dia menyampaikan kepada kalian semua. Kukira strateginya sempurna.
Sejujurnya entah itu bisa mengalahkan ekor 10 atau apa kami mampu melakukannya, aku pun tidak tahu. Shikamaru berkata, kalau begitu, lalu Ao berkata, namun, dia pun mengingat kembali perkataan terakhirnya kepada Shikaku. Ao berkata, hei Shikaku. Shikaku membalas, ada apa Ao? Ao berkata, strategimu, apa kau memberitahu mereka karena yakin bisa mengalahkan ekor 10? Atau itu hanya untuk... Shikaku berkata, soal itu, Inoichi langsung menambahkan, ini tidak ada hubungannya dengan strategi. Ao pun berkata kepada Shikamaru, mereka berdua bangga pada putra dan putri mereka. Mereka yakin kalian mampu melakukannya. Mereka sama sekali tidak melakukan itu. Itu kepergian yang layak dan baik untuk mereka berdua. Apa itu jawaban yang bagus untuk pertanyaanmu? Shikamaru pun berkata, ya, terima kasih banyak. Apa hubungannya adegan ini dengan Shikamaru yang sedang mengkhianati desa Konoha? Hubungannya adalah Shikamaru menaruh keyakinan penuhnya pada Boruto tanpa rasa ragu sama sekali, seperti ayahnya yang menaruh keyakinan penuhnya pada Shikamaru tanpa ada keraguan. Kalian juga sudah melihat apa yang dikatakan Shikamaru kepada anaknya sendiri, yaitu Shikadai, di chapter 28. Shikamaru berkata, sejak mengemban jabatan ini, aku telah bersumpah bahwa aku akan berpegang pada pendirianku dalam situasi seperti apapun, seperti yang Naruto lakukan. Saat ini pun tekad itu tidak berubah. Aku bukan berkompromi ataupun menyerah di bawah tekanan. Aku percaya bahwa ini adalah jalan yang terbaik demi melindungi desa Konoha sesuai dengan apa yang aku yakini. Kata-kata ini jelas sekali menggambarkan bagaimana Shikamaru sangat menurunkan pola pikir ayahnya yang dulu. Meski Shikamaru pada akhirnya akan tercatat sebagai Hokage yang membantu seorang pengkhianat, tapi kalau kalian sadar, ini adalah hal yang biasa terjadi di dalam desa Konoha. Hal ini sering sekali dialami oleh para pemimpin desa terdahulu, salah satunya adalah Hiruzen. Hiruzen termasuk salah satu shinobi yang mendukung Itachi menjadi pengkhianat desa Konoha. Tapi meski begitu, Hiruzen tidak sampai dilengsarkan oleh penduduk desa Konoha atau daimyo negara api, karena pemerintahannya Hiruzen juga mengetahui hal ini. Nah, masalahnya, di pemerintahan Shikamaru, para petinggi seperti Koharu dan Homura tidak tahu tentang hal ini, dan bahkan mereka sangat menentang Shikamaru untuk melakukan hal seperti itu. Jadi jika sampai Shikamaru benar-benar dilengsarkan dari jabatannya sebagai Hokage, maka dia akan tercatat sebagai Hokage pertama yang dipecat dari jabatannya karena sudah melanggar aturan atau prosedur di dalam desa Konoha. Dalam beberapa chapter ke depan, seperti chapter 30 dan seterusnya, Shikamaru akan menjadi salah satu kunci utama arah masa depan. Kashin Koji sudah menjelaskannya pada Inojin di chapter 28. Informasi yang krusial akan disampaikan oleh Kashin Koji. Langkah seperti apa yang akan mereka ambil untuk menghadapi musuh yang menghadang, semuanya bergantung pada Shikamaru dan Boruto. Jadi tidak hanya Boruto saja yang menjadi kunci utama bagi masa depan yang baik, tapi Shikamaru juga sangat berperan penting. Tidak terasa sebentar lagi, kita akan mendapatkan bocoran satu panel manga Boruto to Blue Vortex chapter 30 di website resmi Naruto. Tersisa tinggal 6 hari lagi yang akan jatuh di hari Rabu. Kira-kira adegan seperti apa yang akan dibocorkan pada bocoran satu panel tersebut? Apakah akan memberitahu masalah baru yang akan muncul? Atau malah informasi penting seputar kemampuan para shinobi yang terlibat? Silakan tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa dukung terus manga Boruto to Blue Vortex dengan membaca manganya melalui website atau aplikasi Manga Plus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.